Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Sidik dalam pembelajaran dari rumah. Meskipun dari rumah, ingat kita harus tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tentunya tetap belajar. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, yaitu kita masuk ke materi bab 3, yaitu tentang kepercayaan masyarakat sebelum datangnya Islam. Nah, kira-kira seperti apa kepercayaan masyarakat itu sebelum Islam datang? Di antaranya, yang paling terkenal itu adalah kepercayaan menyembah berhala. Nah, ada banyak sekali berhala dulu yang disembah. Tapi selain menyembah berhala, ada pula kepercayaan lain masyarakat Arab sebelum Islam dulu. Dulu kan agamanya pertama agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, itu adalah agama yang menganut kepercayaan tauhid. Tapi seiring berjalannya waktu, masyarakat itu mengubah atau mengotak-atik struktur dalam agamanya sehingga berubah hingga malah jadi menyembah berhala, kemudian ada yang menyembah jin, menyembah malaikat, menyembah bintang-bintang, dan lain sebagainya. Nah, seperti apa? Mari kita simak berikut ini. Mari kita belajar bersama mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Arab. Islam datang di tengah masyarakat yang kacau balau. Kebanyakan penduduk Arab pada waktu itu menyembah berhala. Mereka hidup dalam kesesatan. Perilaku hidup mereka tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Agama atau kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Agama bisa mendorong seseorang untuk lebih baik dan maju. Demikian pula suatu bangsa. Apabila bangsa tersebut bisa menjalankan tuntunan agama dengan baik, kehidupan mereka akan baik dan maju pula. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut dua macam kepercayaan, yaitu kepercayaan yang bersumber dari agama Samawi atau Tauhid, serta kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang pertama, agama Samawi atau Tauhid. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama Samawi yang dianut oleh masyarakat Arab pada masa itu adalah agama Yahudi dan Nasrani. Yang pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi bersumber dari ajaran Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Namun, mereka sudah menyimpang dari ajaran agama yang diajarkan Nabi Musa. Pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal, Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Selain itu, mereka juga tidak mempercayai kenabian Isa. Padahal, di dalam Taurat disebutkan bahwa sesudah Nabi Musa akan datang nabi-nabi berikutnya. Agama Yahudi ini dianut oleh kaum Bani Israel. Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang derajatnya paling tinggi di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui agama yang datang sesudahnya. Sebelum Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang mereka buat dari emas. Mereka menamakan patung sapi itu Yahweh dan mengangkatnya sebagai Tuhan. Kaum Yahudi ini banyak tinggal di kota Madinah. Pada waktu Nabi Muhammad SAW hijrah, mereka menjadi bagian dari masyarakat Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad SAW. Agama yang kedua yaitu agama Nasrani. Agama Nasrani berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Nasrani adalah Injil. Sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi, pemeluk agama Nasrani pada waktu itu juga sudah menyimpang dari ajaran agama Nabi Isa. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Mereka juga meyakini bahwa Tuhan terdiri atas Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Keyakinan ini disebut Trinitas.
Mereka juga digolongkan sebagai ahlul kitab. Mereka juga menolak kenabian Muhammad. Padahal kedatangan Nabi Muhammad SAW telah disebutkan juga dalam kitab Injil. Meskipun demikian, ada beberapa orang dari golongan ini yang mau mengakui kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah Zaid bin Naufal, Waraqah bin Naufal, Umayyah bin Abi Salaf, dan Khalid bin Sinan. Orang-orang tersebut masih memegang teguh ajaran agama Nasrani sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Kemudian animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda, seperti pohon, batu, dan sungai. Dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan ini menyembah berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini ada yang sudah berbentuk agama. Agama tersebut adalah agama Majusi atau Zoroaster. Yang pertama, agama Majusi atau Zoroaster. Agama Majusi adalah agama Persia kuno. Nama lainnya adalah Mazdaisme. Tuhannya disebut Ahura Mazda. Pada awalnya, agama Majusi mengajarkan penyembahan kepada banyak dewa. Pada tahun 660, lahirlah Zoroaster. Ia mendapat tugas dari Ahura Mazda untuk membersihkan agama tersebut dari pemujaan terhadap dewa-dewa. Ia juga mengajak masyarakat untuk berjuang menegakkan kebajikan dan menentang kejahatan. Oleh karena itu, agama Majusi disebut juga agama Zoroaster. Kitab suci agama Majusi adalah Avesta, yang berarti pengetahuan. Kitab ini dilengkapi dengan kitab Zen Avesta yang berarti penafsiran terhadap kitab Avesta. Ahura Mazda dilambangkan sebagai api yang memberikan cahaya dan menerangi. Penghormatan terhadap Ahura Mazda dilakukan dengan penghormatan di hadapan api suci. Kemudian yang kedua, penyembahan berhala. Penyembahan berhala dilakukan dengan berbagai cara oleh bangsa Arab berikut ini. Yang pertama, para penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala atau patung. Ketika berkeliling sambil berdoa untuk meminta pertolongan. Mereka berhenti apabila berhala tersebut telah memberi tanda bahwa permintaan mereka dikabulkan. Yang kedua, para penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. Kemudian mereka mengajukan permintaan sambil menyebut-nyebut nama berhala tersebut. Mereka meyakini bahwa permintaannya akan cepat terkabul apabila mereka menyembelih hewan kurban. Yang ketiga, para penyembah berhala mempersembahkan sesajen di hadapan berhala. Sesajen itu bisa berupa makanan, minuman, atau hasil panen. Sesajen itu ditujukan sebagai ucapan terima kasih kepada berhala karena memberikan keberhasilan dalam kehidupan. Yang keempat, para penyembah berhala memberikan sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka bermaksud memberi penghormatan kepada jin atau roh nenek moyang yang menghuni tempat itu. Tempat tersebut oleh bangsa Arab disebut Darahim. Jin dan roh nenek moyang biasanya mendatangi tempat itu untuk memberikan petunjuk. Demikianlah kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka banyak yang terjerumus pada penyembahan berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Ada beberapa berhala yang besar. Namanya adalah Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Hubal adalah berhala yang paling besar. Ia dianggap sebagai pemimpin para berhala. Yang ketiga, penyembahan malaikat. Sebagian bangsa Arab memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Mereka beranggapan menyembah anak perempuan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Mereka bersemedi dan memohon pertolongan kepada malaikat agar tujuannya tercapai. Yang keempat, penyembahan benda-benda langit. Sebagian bangsa Arab memuja atau menyembah benda-benda langit seperti bulan, bintang, dan matahari. Mereka meyakini bahwa benda-benda langit tersebut sebagai penampakan wujud Tuhan. Mereka beranggapan menyembah benda-benda langit sebagai penampakan Tuhan sama seperti menyembah Allah. Pada siang hari, mereka menyembah matahari, kemudian menyembah bulan dan bintang pada malam hari. Mereka bersemedi dan berdoa, memohon pertolongan pada bintang-bintang agar tujuannya tercapai. Para tokoh penyembah bintang ini biasa disebut sebagai ahli nujum. Ahli nujum ini orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang-bintang sehingga mereka mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Demikianlah kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Mereka banyak yang terjerumus pada penyembahan berhala dan kepercayaan yang sangat tidak masuk akal. Oke
Oke, jadi itu tadi tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Jadi yang paling terkenal adalah menyembah berhala. Ada banyak sekali berhala yang berada di sekeliling Ka'bah pada saat itu. Jumlahnya sekitar lebih dari 360 buah berhala. Wah, banyak banget ya. Nah, tetapi dari kesemua berhala itu yang paling penting ada 4. Nah, yang paling tinggi tingkatannya yaitu Hubal. Itu sebuah berhala besar yang terbuat dari batu akik berwarna emas. Letaknya ada di sisi Ka'bah. Kemudian ada berhala yang namanya Uzza yang letaknya di Hijaz. Nah, itu kedudukannya setelah Hubal tadi. Kemudian ada Lata yang tempatnya di Taif dan berhala yang namanya Manah yang tempatnya di kota Madinah. Nah, itu tadi materi kita hari ini tentang kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebelum Pak Sidik akhiri, nanti anak-anak silahkan mengerjakan LKS-nya, latihan soal halaman 30, Rom 1 dan 2. Sekian dari Pak Sidik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.